Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bandi Umu, dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pompa sentrifugal. Apa sih pompa sentrifugal itu? Terus prinsip kerjanya apa? Terus langkah kerjanya bagaimana? Dan implementasi di dunia keseharian ataupun di dunia industri itu bagaimana. Nah, apa sih pompa sendiri? Pompa itu adalah suatu alat untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, uh, bagaimana cara memindahkan fluidanya itu, yaitu atas dasar dari uh, energi mekanik menjadi energi kinetik. Nah, untuk sentrifugal sendiri adalah suatu gerak yang menggambarkan kecenderungan suatu benda yang mengikuti arah melengkung. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pompa sentrifugal adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk memindahkan fluida dari satu tempat ke tempat lainnya dengan didasarkan gaya mekanik menjadi kinetik yang cenderung arahnya yaitu melengkung. Nah, prinsip kerja dari pompa sentrifugal sendiri ialah mengubah energi kinetis menjadi energi potensial dengan suatu impeller yang berputar, atau dengan kata lain membelokkan fluida. Nah, selanjutnya yaitu langkah kerja. Nah, langkah kerja si pompa sentrifugal ini yaitu ada 5 langkah kerja. Nah, yang pertama itu fluida dimasukkan ke pompa dan dilarikan menuju section nozzle. Lalu dilarikan dari section nozzle menuju impeller. Nah, fluida dalam keadaan ini itu dalam keadaan tekanan atmosfer. Nah, yang kedua ini karena si impellernya berputar dengan cepat, maka fluidanya memiliki gaya sentrifugal. Nah, gaya tersebut akan menggerakkan si fluida sepanjang impeller pan atau baling-baling impeller dan keluar menuju lubang sempit di mana fluida memiliki gaya yang melawan dinding polluter dan kemudian keluar melalui discharge nozzle. Nah, yang ketiga itu karena terjadi reduksi pada saat fluida masuk, maka fluida yang masuk ke pompa itu akan bergerak kontinu. Nah, yang keempat, bentuk polluter yang semakin melebar ketika menuju discharge nozzle pada saat posisi awal fluida memasuki polluter. Ketika fluida dalam impeller menabrak si polluter, maka kecepatan dari fluida tersebut akan semakin meningkat. Percepatan yang terjadi pada saat kondisi ini sangat berhubungan dengan energi kinetiknya. Nah, yang terakhir yaitu bentuk polluter yang lebar pada posisi keluar fluida. Sesaat ketika fluida mencapai posisi terakhir polluter, energi kinetik akan ditransformasikan menjadi energi tekanan. Nah, tekanan inilah yang akan mengeluarkan fluida dari pompa melalui discharge nozzle yang kemudian mengalir menuju pipa keluaran. Nah, itu adalah langkah kerja dari pompa sentrifugal. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video ini. Ini adalah video konsep dari pompa sentrifugal. At the heart of the system lies the impeller. It has got a series of curved vanes fitted inside shroud plates. The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate. This imparts centrifugal force to water particles
and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge sides of impeller, both pressure and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a casing, so the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. Here you can note one specialty of casing. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static pressure, which is required to overcome resistance of pumping system. Here you can see more details of vanes inside impeller. They are backward curved vanes with state-of-the-art eye configuration. This vane is extracted from a Kirloskar pump model. If pressure at suction side of impeller goes below vapor pressure of water, a dangerous phenomenon could happen. Water will start to boil, forming vapor bubbles and spoil impeller materials over time. This phenomenon is known as cavitation. More the suction head, lesser should be the pressure at suction side to lift water. This fact puts a limit to maximum suction head a pump can have. Careful pump selection is required to avoid problem of cavitation. Current impeller type is enclosed. Semi-open and open impellers are also in use depending upon application. If the working fluid is cloggy in nature, it is preferred to use open kind of impeller, but they are slightly less efficient. Mechanical design of centrifugal pump is always challenging. A shaft is used to connect between the impeller and motor. Since water pressure inside casing is huge, a proper sealing arrangement is imperative in arresting water leakage through shaft casing clearance. Mechanical seal or stuffing box-based mechanism is used for this purpose. Impeller is mounted on bearings, but at suction side of impeller, it is not advisable to fit a bearing since it will block the flow. So bearings have to be fitted at the other end. This means impeller is mounted like a cantilever. Nah, untuk kelebihannya sendiri apa sih dari pompa sentrifugal ini? Nah, untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama yaitu biaya awal relatif rendah. Yang kedua yaitu memiliki efisiensi yang tinggi. Nah, yang ketiga yaitu proses pengaliran fluida terjadi secara terus-menerus atau kontinu. Yang keempat yaitu pemasangan instalasi relatif mudah. Dan yang terakhir yaitu dapat beroperasi dengan kecepatan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pompa sentrifugal. Nah, yang pertama itu pompa sentrifugal vertikal. Dan yang kedua itu pompa sentrifugal multi stage. Nah, untuk implementasinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kita jumpai karena pada zaman sekarang ini semua menggunakan otomatisasi. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada
jet pump ataupun eh, mesin penyedot itu apa sih, mesin penyedot air dari bawah ke atas gitu, atau dalam bahasa sehari-harinya itu disebut sanyo. Nah, untuk implementasi di perusahaan sendiri, seperti di eh, tambang minyak bumi. Nah, itu kan sebelum diolah untuk menjadi minyak minyak atau minyak bumi, itu penarikan dari dalam bumi ke keluar itu menggunakan pompa sentrifugal. Nah, yang kedua itu dalam perkapalan. Nah, dalam perkapalan ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan di kapal. Nah, yang ketiga itu kalau di sawah dalam pertanian, yaitu di sawah untuk mengairi si sawah. Cara kerjanya tuh kalau di sawah tuh kayak ngambil air di kali, disedot memakai pompa sentrifugal, nah dialiri lagi ke sawah. Nah, untuk di industri itu seperti itu. Mungkin hanya itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.